Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum memulai kegiatan pembelajaran Anda semua, kita mengawali dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Serta berdoa, Rabbi shrahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma. Oke, Anda semua. Nah, sekarang Anda sudah kelas 2. Dengan Bapak itu membahas tentang sejarah wajib. Udah kelas 11, selamat untuk Anda telah kelas 11. Perlu Anda ketahui bahwa di kelas 1 kita telah mempelajari tentang sejarah pengertiannya, sejarah masa Hindu-Buddha, sejarah masa Islam. Nah, sekarang untuk kelanjutannya kita membahas dan masuk kepada materi tentang kolonialisme dan imperialisme. Coba Anda perhatikan baik-baik. Ini pembelajaran pada minggu pertama ini. Maaf, agak sedikit terganggu. Oke, perhatikan ada dulu. Nah, pada pertemuan pertama kita membahas tentang perburuan mutiara dari timur. Anda coba bisa nanti di LKS, ada di LKS. Dan juga ada nanti di buku paket. Buku paket silakan, bagi yang perlu pinjam silakan pinjam di perpustakaan sekolah kita. Nah, pada buku ini membahas tentang perburuan mutiara dari timur. Arti mereka ini, orang-orang barat ini termotivasi dari melihat bagaimana wilayah timur itu seakan memiliki mutiara seperti itu. Oke, itu untuk pertemuan minggu pertama. Untuk minggu kedua, perhatikan, coba lihat baik-baik bahwa minggu kedua ini membahas tentang pembelajaran kita yang kedua tentang kekuasaan VOC. Nah, kekuasaan VOC ini Verenigde Company, Kongsi Dagang Belanda. Bagaimana ia kekuasaannya di timur ini, terutama di wilayah kita Indonesia. Nah, untuk pertemuan ketiga, kita akan membahas tentang pemerintahan Daendels dan Raffles. Bagaimana kekuasaan serta pemerintahannya, bagaimana kebijakannya. Nah, pada minggu ketiga kita akan membahas tentang itu. Nah, untuk pertemuan minggu keempat, ini kita membahas tentang dominasi pemerintahan Belanda di Indonesia. Bagaimana mereka mempengaruhi hegemoninya, dominasinya di wilayah jajahan, di tanah jajahan, yaitu Indonesia. Nah, kemudian untuk pembelajaran minggu kelima, yaitu perkembangan agama Kristen. Bagaimana Kristen ini bisa tersebar di wilayah Indonesia yang bermula di wilayah timur, seperti itu. Kemudian kita lanjut nantinya untuk pertemuan minggu ke-6, ke-7, 8. Nah, perang melawan keserakan Kongsi Dagang. Ini banyak sekali perlawanan-perlawanan yang dilakukan oleh pribumi terhadap Kongsi Dagang karena keserakahan mereka ingin menguasai perdagangan di tanah jajahan. Nah, kemudian pembelajaran untuk ke minggu 9, 10, 11 yaitu perang melawan penjajahan Belanda. Jadi mereka berupaya untuk menentang dan melawan Belanda, gitu. Oke, ini Bapak unduh dari buku paket.com. Nah, untuk pertemuan ke-12 yaitu dampak perkembangan kolonialisme dan imperialisme. Bagaimana dampaknya? Tentu perlu kita pahami nanti. Ini penting untuk kita semua membaca seperti itu. Nah, untuk pertemuan ke-13 dan 14 yaitu membahas tentang Sumpah Pemuda, Tonggak Persatuan dan Kesatuan. Masih ingat bagaimana pemuda? Berikan kepadaku 10 orang pemuda, aku goncang dunia. Nah, ini perlu Anda tahu bahwa sebelum kata-kata itu keluar oleh Soekarno, ya pemuda ini berupaya. Nanti kan ada Sumpah Pemuda nanti. Kami bangsa Indonesia, ya kan? Nah, Sumpah Pemuda. Putra kami, putra-putri Indonesia mengaku, ya kan? Silakan nanti dipelajari. Untuk pertemuan ke-15, ini minggu ke-15 ini penguatan jati diri bangsa Indonesia. Nanti juga ada ujian semester 1. Ini sudah selesai kita semester 1 nanti. Inilah materi-materi yang akan kita bahas, kita pelajari. Ini udah nanti